Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isnur Lela. Saya dari Program Studi Diploma 3 Kebidanan, mahasiswi Stikes Dharma Husada Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Kita langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama di sini ada definisi penduduk. Jadi, penduduk ini merupakan orang yang tinggal di daerah tersebut yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ atau tinggal pada suatu tempat ataupun daerah. Selanjutnya di sini ada dinamika kependudukan, di mana dinamika penduduk ini merupakan suatu proses perubahan penduduk secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah, di mana dinamika kependudukan ini merupakan perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Baik, materi selanjutnya di sini juga ada faktor-faktor demografik yang dimana mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ada 3. Yang pertama di sini ada kelahiran atau fertilitas, di mana kelahiran ini bersifat menambah jumlah penduduk. Kelahiran mempengaruhi jumlah penduduk karena manusia melakukan status perkawinan sehingga menghasilkan keturunan. Yang kedua ada kematian atau mortalitas, di mana kematian ini bersifat mengurangi jumlah penduduk. Kematian ini merupakan hilangnya seluruh tanda-tanda kehidupan secara permanen yang terjadi sewaktu-waktu setelah terjadinya kelahiran hidup. Nah, untuk kematian ini atau mortalitas ini ada erat kaitannya dengan fertilitas atau kelahiran, yang dimana karena kematian ini mengimbangi kelahiran akan mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Lalu yang ketiga ada perpindahan atau migrasi, yaitu perpindahan atau mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Migrasi merupakan faktor pendorong laju kependudukan karena perpindahan manusia dapat bersifat sementara dan ada juga yang bersifat menetap. Baik, materi selanjutnya di sini ada masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama ada persebaran penduduk yang tidak merata, di mana luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia ini tidak sebanding dengan pemerataannya penduduknya, sehingga pada saat persebaran penduduk itu tidak merata pada setiap daerahnya. Lalu yang kedua ada jumlah penduduk yang sangat besar, di mana menurut hasil riset bahwa Indonesia ini menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Lalu yang ketiga, ada pertumbuhan penduduk yang tinggi, di mana jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian, sehingga pertumbuhan penduduk ini sangat tinggi pada setiap daerahnya. Lalu yang keempat, ada kualitas dari penduduk itu sendiri. Kualitas penduduknya rendah, di mana saat ini Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Nah, selain itu juga ada kemiskinan dan pengangguran, lalu juga ada kualitas tenaga kerja yang rendah, itu sama dengan kualitas penduduk rendah. Nah, mungkin masalah-masalah kependudukan Indonesia yang terjadi di Indonesia tadi sudah dijelaskan terkait jumlah penduduk yang banyak, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas penduduk rendah, dan juga banyaknya kemiskinan dan pengangguran yang mengakibatkan masalah pada kependudukan di Indonesia. Nah, baik, di sini ada penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk, di mana persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam 1 km persegi wilayah. Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang baik, tentunya baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia, itu akan cenderung dipadati penduduknya. Lalu kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah.
Nah, di sini ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Tadi sudah dijelaskan masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, dan ini ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, ada pengurangan pertumbuhan penduduk melalui cara KB atau keluarga berencana. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk sehingga masalah seperti tadi pengangguran dan kemiskinan itu rendah. Lalu yang keempat, melaksanakan program perbaikan gizi melalui adanya posyandu. Lalu yang kelima, ada melengkapi sarana dan prasarana kesehatan dengan membangun puskesmas dan juga rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dan yang keenam, adanya penyediaan air bersih. Nah, di sini apa sih hubungan dari kepadatan penduduk dengan keluarga bencana itu? Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu program dari KB. Jadi, setiap tahun ini jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Hingga pada saat ini, pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 281 juta jiwa. Di mana jumlah penduduk yang besar ini pasti berpengaruh dan akan berpengaruh dan berpotensi memunculkan berbagai permasalahan, seperti pada laju pertumbuhan ekonominya akan terhambat, lalu juga angka pengangguran meningkat, hingga kriminalitas pun meningkat. Nah, pemerintah ini terus berupaya untuk mengatasi atau menekan laju jumlah penduduk, yaitu salah satu usahanya melalui atau dengan menekan tingkat pertumbuhan penduduk ini dengan cara program keluarga berencana. Nah, untuk program keluarga berencana ini merupakan program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan jumlah penduduk di suatu negara. Salah satunya di negara Indonesia ini, di mana program keluarga berencana ini bukan hanya dilaksanakan atau dilakukan pada negara Indonesia, tetapi di beberapa negara juga melakukan program keluarga berencana. Nah, untuk program keluarga berencana ini sudah ada di Indonesia sejak akhir tahun 1970-an. Program keluarga berencana ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas serta sejahtera. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai keluarga berencana. Jadi, keluarga berencana ini merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana ini merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga jumlah penduduk. Nah, perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan dapat dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran, seperti memakai pil KB, kondom, spiral atau IUD, ataupun alat kontrasepsi lainnya yang bisa menjarangkan kehamilan atau bisa mengurangi angka kelahiran sehingga tidak terjadinya kepadatan penduduk. Nah, di sini ada juga tujuan keluarga berencana, ada dua. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan juga pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Selain itu juga, terciptanya penduduk yang berkualitas sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, untuk sasaran keluarga berencana ini ada dua, jadi kita bisa sasaran secara langsung dan juga sasaran secara tidak langsung. Yang pertama tentu saja sasaran keluarga berencana ini pada pasangan usia subur atau pada pasangan yang sudah menikah, suami istri. Nah, pasangan usia subur ini yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Secara tidak langsung, yaitu paksana dan pengelola KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan juga keluarga yang sejahtera. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi terkait kepadatan penduduk dengan program keluarga berencana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.